Dalam ajaran Islam sendiri, Rasulullah mengajarkan umatnya untuk tidak kencing sambil berdiri, karena supaya percikan air seni tak terkena pakaian atau badan. Sebab dengan kencing sambil berdiri percikan air seni akan lebih jauh, bahkan memerciki badan dan dapat terkena pakaian atau celana tanpa kita ketahui. Untuk mencegah terkena najis ini, maka kencing sambil jongkok yaitu pilihan terbaik. Mengenai kencing sambil berdiri, hukumnya adalah boleh. Namun dengan memperhatikan dua syarat berikut. 1. Aman dari terkena percikan najis. 2. Aurat tertutup dari pandangan. Syekh Muhammad bin Sholih Al-Utsaimin menerangkan, kencing sambil berdiri hukumnya boleh. Terlebih bila ada kebutuhan. Akan tetapi dengan dua syarat, pertama aman dari terkena najis, kedua aman dari pandangan orang lain. Syarah Al-Mumti, 1/115-116. Bila dikhawatirkan air seni akan terpercik pada pakaian atau badan, maka tidak boleh. Karena di antara sebab azab kubur, adalah tidak menjaga dari percikan air kencing disebabkan karena kecerobohan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dua mayit ini sedang disiksa, dan tidaklah mereka disiksa karena perkara yang susah ditinggalkan. Namun sesungguhnya itu adalah perkara besar. Untuk yang pertama, dia suka melakukan adu domba, sedang yang kedua, ia tidak menjaga diri dari air kencingnya. Muttafaqun alaih, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Demikian pula aurat, wajib tertutup dari pandangan orang lain. Diriwayatkan dari Muawiyah bin Haidah radhiyallahu anhu, bahwa beliau bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang auratnya, kapan wajib ditutup dan kapan boleh ditampakkan. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jaga auratmu, kecuali untuk istrimu atau budakmu. Hari, Ahmad, Abu Daud, Turmuzi, Ibn Majah, dan dinilai hasan oleh Al-Albani. Adapun dalil yang menunjukkan bolehnya kencing sambil berdiri, adalah hadis dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu an. Beliau menceritakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendatangi tempat pembuangan sampah suatu kaum. Lalu beliau buang air seni dengan berdiri di tempat tersebut. Kemudian beliau meminta diambilkan air. Aku bawakan untuk beliau air, lalu beliau berwudu. Hari, Bukhari. Namun terdapat hadis lain derajatnya juga sahih, yang mengabarkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah kencing dengan berdiri. Sebuah hadis dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau mengatakan, siapa saja yang mengabarkan kepada kalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kencing dengan berdiri, maka jangan percaya. Hari, Ahmad dan Ahlus Sunan. Bagaimana menggabungkan dua hadis ini? Ada beberapa langkah yang ditempuh para ulama dalam memahami dua hadis di atas. Pertama, hadis Aisyah di atas tidak bisa dijadikan dalil secara mutlak untuk larangan kencing sambil berdiri. Karena Aisyah mengatakan berdasarkan apa yang beliau ketahui ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di dalam rumah. Ini tidak menutup kemungkinan bila beliau Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan yang berbeda di luar rumah. Sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan dalil larangan secara umum. Kedua, dalam kaidah usyul fikih diterangkan, dalil yang menyatakan adanya perbuatan, lebih didahulukan daripada dalil yang meniadakan. Kabar dari sahabat Hudzaifah, menyatakan bahwa Nabi pernah kencing berdiri. Adapun keterangan dari Ibunda Aisyah, meniadakan informasi tersebut. Maka berdasarkan kaidah ini, keterangan dari Hudzaifah, lebih didahulukan daripada hadis Aisyah yang meniadakan. Sederhananya kita katakan, seseorang yang tidak mengetahui, belum tentu hal tersebut tidak ada. Karena kesimpulan tersebut berdasarkan sebatas apa yang dia ketahui. Sehingga tidak menutup kemungkinan, ada pengetahuan lain dari sumber lain, yang menyanggahnya. Dalam masalah ini, sahabat Hudzaifah memiliki ilmu, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah kencing sambil berdiri. Jadi, ilmu Hudzaifah ini sebagai sanggahan untuk Ibunda Aisyah yang tidak mengetahui hal ini. Sehingga disimpulkan bahwa kencing berdiri hukumnya adalah mubah. Ketiga, mengingat terdapat dua hadis yang nampak bertolak belakang, dan sama-sama derajatnya sahih, maka, keterangan dari Ibunda Aisyah tersebut dipahami yang sering dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika kencing adalah dengan posisi duduk. Sehingga yang lebih utama, kencing dilakukan dengan cara duduk. Di samping posisi ini lebih aman dari tersebarnya najis, juga lebih memudahkan menutupi aurat. Keempat, Nabi melakukan demikian untuk menjelaskan kepada umatnya, bahwa kencing dengan duduk adalah anjuran. Bukan perbuatan yang hukumnya wajib. Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah mengatakan,
Yang lebih tepat perihal alasan, beliau melakukan demikian, yakni kencing sambil berdiri, untuk menjelaskan bolehnya kencing sambil berdiri. Dan yang sering beliau lakukan ketika kencing adalah dengan duduk. Wallahu alam. Fathul Bari 1/563. Syekh Ibnu Baz rahimahullah menerangkan, tidak mengapa kencing dengan posisi berdiri. Terlebih ketika dibutuhkan. Dengan catatan, tempat untuk buang hajar tersebut benar-benar tertutup. Sehingga tak seorang pun yang melihat aurat orang yang kencing tersebut. Selanjutnya, tidak menyebabkan terkena percikan air kencing. Dalilnya adalah riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu an, beliau mengatakan, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam memasuki tempat pembuangan sampah suatu kaum. Lalu beliau kencing dengan berdiri. Para ulama sepakat akan kesahihan hadis ini. Akan tetapi yang lebih afdal, kencing itu dilakukan dengan cara duduk. Karena demikianlah yang sering dilakukan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan ini lebih menutupi aurat, dan lebih aman dari terkena percikan air kencing. Majmu, Fatawa Ibnu Baz, 6/352. Wallahu a'lam.